belajar pengamalan sila keempat dalam Pancasila dan juga aktivitas gerak lompat tali. Dalam 1 menit, anak-anak melompat berapa kali? Betul sekali, ada yang bisa 10 kali, ada yang 20 kali, bahkan ada yang bisa lebih dari itu. Sekarang kita akan belajar perkalian bilangan. Mari anak-anak mendengarkan penjelasan berikut. Tema 1, subtema 3 adalah perkalian. Ayo anak-anak ingat kembali bahwa penjumlahan berulang suatu bilangan dapat ditulis dalam bentuk perkalian. Penyelesaian perkalian juga dapat dilakukan dengan cara bersusun panjang dan juga bersusun pendek. Perhatikan soal cerita berikut ini. Di sebuah toko buah ada 3 piring buah. Setiap piring berisi 6 buah apel. Berapakah jumlah seluruh apel di toko tersebut? Bagaimana cara mengerjakannya? Mengerjakan soal tersebut kita bisa menggunakan penjumlahan berulang. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut. Di gambar berikut ini ada 3 piring. 1 piringnya terdapat 6 buah. Lalu penjumlahan berulangnya menjadi 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 18. Lalu bagaimana cara merubah penjumlahan berulang tadi menjadi bentuk perkalian? Nah, kita lihat caranya tadi 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 18. Jika dirubah menjadi bentuk perkalian menjadi 3 dikali 6 sama dengan 18. Jadi 6-nya tadi yang ada di belakang itu 6 ditambah 6 ditambah 6 dijumlahkan sebanyak angka yang ada di depannya. Coba sekarang anak-anak perhatikan soal cerita berikut. Di sebuah toko ikan ada 4 akuarium. Setiap akuariumnya berisi 234 ikan hias. Lalu berapakah jumlah seluruh ikan hias di toko tersebut? Kita bisa menyelesaikannya dengan 2 cara. Langkah yang pertama atau cara yang pertama, kita bisa menyelesaikannya dengan cara bersusun panjang. Langkahnya bagaimana? Kita lihat sama-sama. 234 ikan dikali 4 akuarium. Nah, kita lihat. Langkah pertama, kita uraikan terlebih dahulu 234 menjadi bentuk panjangnya. Maka akan menjadi seperti berikut. 234 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 4. Nah, angka-angka tersebut yang sudah kita uraikan, kita kalikan dengan angka 4. Mengalikan bilangan harus dimulai dari belakang, satuannya dulu. Berarti langkah pertama adalah kita kalikan angka 4 dengan 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Lalu yang kedua, puluhannya kita kalikan dengan angka 4. 30 dikali 4 sama dengan 120. Dan yang ketiga, ratusannya kita kalikan dengan angka 4. Tadi adalah 200 dikali 4 sama dengan 800. Setelah kita selesai mengalikan satuan, puluhan, dan ratusan, kita jumlahkan.
16 ditambah 120 ditambah 800 sama dengan 936. Jadi 234 dikali 4 sama dengan 936. Langkah yang kedua, kita bisa mengalihkan bilangan tersebut dengan cara bersusun pendek. Anak-anak perhatikan penjelasan berikut. Masih dengan angka yang sama, 234 dikali 4. Ingat, ketika kita menghitung, dimulai dari bagian belakang dulu, bagian satuannya. 4 dikali 4 sama dengan 16. Kita tulis angka 6-nya saja. Lalu angka satunya kita simpan. Setelah satuannya sudah kita kalikan bagian puluhannya. 3 dikali 4 sama dengan 12. Karena tadi masih menyimpan 1 di bagian satuan, kita jumlahkan 12 dengan 1. Maka akan bertemu hasil 13. Kita tulis bagian belakangnya saja, angka 3. Lalu masih menyimpan angka 1. Lalu bagian ratusan kita kalikan. 2 dikali 4 sama dengan 8. Masih menyimpan 1 di bagian puluhan tadi. 8 ditambah 1 sama dengan 9. Jadi hasil dari 234 dikali 4 adalah 936. Nah, bagaimana toh cara menyelesaikan soal cerita? Jadi jika anak-anak mendapatkan soal dalam bentuk cerita, langkah yang pertama untuk menyelesaikan adalah 1. Membaca dulu soal dengan teliti sehingga anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Jadi yang pertama, baca dulu soalnya, dipahami soalnya maksudnya apa. Dan yang kedua, setelah anak-anak paham dengan maksud soalnya, kerjakanlah menggunakan KM dan KJ, menggunakan kalimat matematika dan juga kalimat jawabnya atau jadinya. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah toko memiliki 5 peti telur ayam untuk dijual. Setiap peti berisi 115 telur ayam. Berapakah banyak telur yang ada di toko tersebut? Soal cerita, setelah kita paham maksudnya, langkah yang kedua tadi apa? Menuliskan kalimat matematikanya. Nah, kita bisa lihat, ini Bu Feni mencontohkan menggunakan cara bersusun pendek. 115 dikali 5 sama dengan 575. Jadi, banyak telur yang ada di toko adalah 575 butir. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menggunakan operasi perkalian. Oleh karena itu, kemampuan menghitung perkalian dengan benar menjadi sangat penting. Pesan Bu Feni dalam menghitung perkalian, anak-anak hafalkan dulu perkalian 1 sampai 9. Jika anak-anak sudah hafal, anak-anak sudah bisa, jangan lupa untuk banyak-banyak berlatih agar kalian semakin bisa, semakin jago dalam menghitung perkalian. Selamat belajar. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Katolik. Pada pendidikan agama Katolik subtema 2, kita akan belajar mengenai kisah Yakub. Baik, ada yang sudah tahu kisah Yakub seperti apa? Ceritanya bagaimana? Ya, kita dengarkan. Kisah Ishak memberkati Yakub sebagai anak sulung terdapat dalam kitab Kejadian bab 27 ayat 5 sampai 27.
Yakub dan Esau adalah anak dari Iskak dan Ribka. Esau dan Yakub terlahir sebagai anak kembar. Esau terlahir lebih dahulu beberapa saat sebelum Yakub. Maka Esau disebut sebagai kakak Yakub. Ishak lebih menyayangi Esau, sedangkan Ribka lebih menyayangi Yakub. Ribka memberikan perintah kepada Yakub untuk menyembelih 2 anak kambing yang gemuk. Setelah memberi perintah tersebut, Ribka memasak makanan kesukaan Ishak dan menyuruh Yakub untuk memberikan masakan buatannya kepada Ishak. Tujuannya agar Yakub menerima berkat dari Ishak. Berkat dari Ishak merupakan berkat dari Tuhan. Yakub ingin mendapatkan berkat dari ayahnya dengan cara ia menyamar sebagai Esau dengan memakai pakaiannya. Kondisi Ishak saat buta, sehingga ia tidak tahu bahwa yang diberkatinya adalah Yakub. Kebutaan Ishak karena ia sudah tua. Yakub terus berjuang untuk mewujudkan berkat yang telah diterimanya. Pada kesempatan lain, Yakub dengan jujur mengakui kesalahannya terhadap Esau dan berdoa mohon bantuan Allah agar dibebaskan dari pembalasan Esau yang telah direbut hak sulungnya. Hak sulung itu adalah berkat dari Ishak. Ketika Yakub sedang memasak bubur kacang merah, Esau merasa sangat lapar. Kemudian Esau sepakat akan menukarkan hak sulungnya dengan semangkok bubur kacang merah. Doa Yakub dikabulkan oleh Tuhan. Esau kakaknya memaafkan dirinya. Mereka berdamai. Bahkan Esau menjemput adik. Seperti Yakub, kita pun harus berusaha keras untuk mencapai cita-cita dengan rajin belajar dan giat berlatih. Di samping itu, kita juga harus rajin berdoa dan berserah diri kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong anak-anak yang giat berusaha dan berdoa. Tuhan memberikan berkat-Nya kepada orang tua kita. Orang tua telah dipilih oleh Tuhan untuk menyalurkan berkat kepada anak-anaknya. Berkat yang kita terima dari seorang tua adalah berkat dari Tuhan. Anak-anak dibiasakan untuk menghormati orang tua. Maka sebelum berangkat ke sekolah, anak-anak hendaknya berpamitan dan mohon restu pada orang tua. Anak yang taat akan membuat hati orang tua merasa senang dan tenang. Anak yang taat kepada orang tua berarti taat kepada Allah. Allah akan menepati apa yang telah dijanjikannya. Baik, anak-anak, pembelajaran kita hari ini atau kisah Yakub cukup sekian sampai di sini. Untuk menguji kemampuan anak-anak, nanti anak-anak dapat membuka latihan pada